Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudi selaku dosen pada Komunikasi Lintas Budaya. Perkenalkan kami dari kelompok 3 dengan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Adinda Utami, yang kedua ada Afab Suteja, yang ketiga ada saya sendiri, Karenina Pinkan, yang keempat ada Izhar Hakiki, dan yang terakhir ada Susilowati. Di sini kami akan membahas uh, tugas UAS kami dengan judul Analisis Tradisi dan Penyelesaian Konflik dengan studi kasus komunikasi lintas budaya dalam pernikahan antar suku Jawa dan Sunda. Next. Latar belakangnya Indonesia adalah negara dengan banyak keragaman budaya suku, agama, dan kepercayaan. Karena masyarakat yang majemuk berbagai suku hidup berdampingan meski berbeda. Salah satu fenomena yang terlihat adalah pernikahan antar suku seperti antar suku Jawa dan Sunda. Pernikahan ini bisa menghadirkan tantangan karena perbedaan budaya, nilai, dan komunikasi lintas budaya penting untuk menciptakan pemahaman dan keharmonisan dalam hubungan, di mana pasangan harus saling menghargai perbedaan yang ada. Analisis komunikasi lintas budaya sangat diperlukan dalam hal ini. Next. Untuk selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama, apa saja perbedaan budaya, nilai, norma yang menjadi sumber konflik dalam pernikahan antar suku Jawa dan Sunda. Yang kedua, apa saja tantangan yang dihadapi oleh pasangan dalam menyelesaikan konflik yang muncul akibat perbedaan budaya antara suku Jawa dan Sunda. Yang ketiga, bagaimana penyelesaian konflik dapat dicapai dengan memanfaatkan tradisi dan nilai-nilai ada dalam budaya masing-masing suku. Kemudian ada tujuan penelitian. Yang pertama, menganalisis perbedaan budaya, nilai, dan norma yang menjadi sumber konflik dalam pernikahan antar suku Jawa dan Sunda. Yang kedua, mengidentifikasi tantangan yang dihadapi oleh pasangan dalam menyelesaikan konflik yang muncul akibat perbedaan budaya antar suku Jawa dan Sunda, khususnya dalam hal komunikasi, peran gender, dan pengelolaan konflik. Yang terakhir ada menjelaskan bagaimana penyelesaian konflik dapat dicapai dengan memanfaatkan tradisi dan nilai-nilai yang ada dalam budaya masing-masing suku untuk menciptakan hubungan yang harmonis dan berkelanjutan dalam pernikahan antar suku Jawa dan Sunda. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Adinda Utami. Baik, terima kasih untuk Karen. Slide selanjutnya adalah landasan teori. Dalam membahas komunikasi lintas budaya dalam pernikahan antar suku Jawa dan Sunda, terdapat 3 aspek utama, yaitu satu, komunikasi antar budaya. Go-Ming Chen dan William J. Sartosa mengatakan bahwa komunikasi antar budaya adalah proses negosiasi dari sistem simbolik yang mengarahkan perilaku manusia. Edward T. Hall menambahkan bahwa komunikasi ini melibatkan interaksi antar orang-orang dari latar belakang budaya berbeda untuk memahami makna dan reaksi satu sama lain. Komunikasi antar budaya juga melibatkan transfer nilai dan norma yang unik. Dalam pernikahan antar suku, komunikasi menjadi kunci utama untuk memahami dan menghindari konflik. Misalnya budaya Jawa lebih halus, sedangkan budaya Sunda lebih terbuka, sehingga perbedaan ini perlu dipahami. Slide selanjutnya. Ada nilai budaya. Nilai budaya adalah prinsip yang membimbing pandangan dan tindakan suatu kelompok pada suku Jawa dan Sunda. Nilai budaya yang berbeda mempengaruhi hubungan sosial dan pernikahan mereka. Suku Jawa mengutamakan kolektivisme, di mana harmoni sosial dan keputusan yang melibatkan keluarga besar sangat penting. Sebaliknya, suku Sunda cenderung lebih individualis. Dengan keputusan mandiri yang masih mempertimbangkan keluarga, perbedaan ini bisa menimbulkan perdebatan. Keluarga Jawa tidak hormatan, Sunda merasa terganggu dan intervensi keluarga yang berlebihan. Slide selanjutnya. Slide selanjutnya
ada teori konflik antar budaya. Ini menjelaskan bahwa konflik terjadi ketika individu atau kelompok dari budaya berbeda memiliki pandangan, nilai, atau kebiasaan yang bertentangan. Dalam pernikahan antar suku seperti Jawa dan Sunda, konflik bisa muncul dari perbedaan tradisi dan pandangan terhadap peran keluarga. Budaya Jawa memiliki tradisi pernikahan yang formal dan simbolik, sementara budaya Sunda lebih sederhana. Perbedaan ekspektasi ini dapat menyebabkan konflik jika tidak ada kompromi. Selain itu, keluarga besar Jawa berperan penting dalam urusan pernikahan, yang bisa menjadi tekanan bagi pihak Sunda yang lebih individualis. Sebaliknya, pendekatan Sunda bisa dianggap kurang menghormati nilai-nilai keluargaan oleh pihak Jawa. Selanjutnya, saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Alfa Suteja. Oke, baik. Terima kasih, Karen. Gambaran umum konflik. Konflik dalam pernikahan antar suku seperti antara suku Jawa dan Sunda sering disebabkan oleh berbagai perbedaan tradisi dan budaya. Hambatan komunikasi juga membuat konflik lebih sulit diselesaikan. Contohnya, tradisi adat Jawa. Budaya Jawa dikenal dengan proses lamaran yang bermakna dan memiliki tahapan formal. Pertama, dilakukan musyawarah keluarga untuk memastikan kesesuaian calon pasangan. Kedua, keluarga laki-laki mengirim lamaran dengan seserahan yang memiliki makna simbolis. Tradisi ini menekankan tata keterama dan formalitas, meskipun dianggap rumit oleh budaya lain, hingga perbedaan ini perlu dipahami. Sedangkan tradisi adat Jawa berbeda dengan tradisi adat Jawa, adat Sunda memiliki tradisi pernikahan yang menonjol kesederhanaan sambil tetap menjaga nilai-nilai simbolis. Upacara ngayok sereh memberikan nasihat kepada pengantin serta melibatkan keluarga besar untuk memberi restu. Tradisi ini juga mencerminkan akrabnya budaya Sunda meski dianggap kurang serius oleh keluarga yang terbiasa dengan formalitas adat Jawa. Ketiga, hambatan yang sering dihadapi. Perbedaan tradisi dapat menjadi tantangan dalam pernikahan antar suku Jawa dan Sunda. Hambatan yang umum terjadi meliputi perbedaan tradisi yang saling bertentangan, seperti tradisi Jawa yang formal versus tradisi Sunda yang fleksibel. Ini dapat menyebabkan ketegangan jika salah satu pihak merasa tradisinya tidak dihargai. Selain itu, hambatan komunikasi muncul karena perbedaan gaya bicara, di mana komunikasi Jawa lebih halus sedangkan Sunda lebih lugas. Perbedaan ekspektasi dari masing-masing keluarga juga bisa menjadi sumber konflik seperti pernikahan besar versus acara yang sederhana. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Susilawati. Selanjutnya adalah analisis konflik. Dalam pernikahan antar suku, perbedaan budaya antara suku Jawa dan Sunda menjadi tantangan. Konflik muncul dari tradisi, hambatan komunikasi, dan kesulitan mencari kesepakatan. Analisis ini membahas beberapa aspek, diantaranya adalah satu, faktor penyebab konflik. Faktor penyebab konflik dalam pernikahan antara suku berbeda, termasuk perbedaan persepsi tentang arti budaya tertentu dan keterbatasan pengetahuan tentang tradisi masing-masing. Dalam budaya Jawa, adat seperti musyawarah keluarga dan seserahan dianggap sangat penting. Sedangkan dalam budaya Sunda, tradisi seperti ngayak sere lebih santai dan fokus pada persiapan mental. Kurangnya pemahaman tentang tradisi masing-masing dapat menyebabkan kesalahpahaman dan perasaan tidak dihormati. Next. Yang kedua, hambatan komunikasi. Hambatan komunikasi antar budaya meliputi perbedaan gaya komunikasi yang dapat menyebabkan kesalahpahaman. Budaya Jawa cenderung halus dan tidak langsung, sedangkan budaya Sunda lebih lugas dan ekspresif. Selain itu,
Konflik kepentingan keluarga besar dapat mempersulit keputusan dalam pernikahan antar suku. Keluarga sering ingin mempertahankan tradisi masing-masing, yang dapat menimbulkan ketegangan jika tidak dikelola dengan baik. Next, yang ketiga, ada penyelesaian konflik. Meskipun konflik sering terjadi, ada beberapa langkah untuk menyelesaikan perbedaan dan menciptakan harmoni antara kedua keluarga. Yang pertama ada kompromi. Mencari titik tengah dengan menggabungkan elemen penting dari tradisi yang berbeda, seperti seserahan dari Jawa dan ngayak sereh dari Sunda. Yang kedua, dialog keluarga. Dengan mengadakan musyawarah yang melibatkan mediator netral untuk menjaga suasana kondusif. Ini memungkinkan keluarga berbagi harapan dan pandangan secara jujur. Yang ketiga, adopsi tradisi campuran. Dengan menciptakan tradisi baru yang menghormati kedua budaya dengan menggabungkan elemen dari kedua adat dalam satu acara. Yang keempat, edukasi antar keluarga. Dengan memberikan pemahaman tentang nilai dan makna tradisi masing-masing melalui diskusi dan berbagi cerita untuk mengurangi konflik. Selanjutnya akan dibacakan oleh Izar. Ya, terima kasih Suciwati. Slide saja ada kesimpulan dan besaran. Kesimpulan dari integritas adalah pernikahan antara sudah sering menghadapi tantangan dari perbedaan budaya, tradisi, dan cara berkomunikasi. Budaya Jawa yang formal sering bertentangan dengan budaya Sunda yang lebih fleksibel. Perbedaan ini dapat menyebabkan konflik, terutama ketika keluarga memiliki harapan yang berbeda untuk pernikahan. Namun, konflik dapat diatasi dengan saling menghormati, kompromi, dialog terbuka, dan menciptakan tradisi campuran. Berikutnya ada saran. Yang pertama, memahami dan menghargai tradisi masing-masing. Pasangan lintas budaya harus memahami nilai di balik setiap tradisi. Ini membantu membangun rasa saling menghormati eh, dan mengurangi kesalahpahaman saat pernikahan. Yang kedua, program edukasi lintas budaya untuk keluarga besar. Edukasi lintas budaya dapat menjadi solusi untuk konflik antara suku. Keluarga dapat memahami eh, kompromi melalui diskusi yang menggunakan tradisi budaya dan menjelaskan adaptasi dan budaya. Slide selanjutnya. Demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas ya, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.